sebuah tengkorak monyet untuk mengusir roh jahat yang diikat pada tiang di jantung 8 desa pegunungan, yang dihuni oleh wanita dengan tato wajah kasar, dan penutup hidung agar terlihat jelek. Sejujurnya, inti dari sistem kepercayaan lama yang jauh lebih rumit dan tangguh, yang menentang modernitas. Tapi kita harus berani melakukan perjalanan ke lembah Ziro untuk membuktikannya. Terletak di ketinggian 2438 meter, dan dikelilingi oleh pegunungan hijau berliku-liku yang ditumbuhi pohon pinus yang menjulang di atas sawah. Terdapat sebuah desa misterius, Arunachal Pradesh yang terletak di timur Laut India. Ziro adalah tanah leluhur suku Apatani, salah satu suku di India, dan masyarakat pagan terakhir yang tersisa di dunia. Berbeda dengan suku tetangga nomaden lainnya, suku Apatani lebih memilih menetap dan menanam padi dari perbukitan dengan membuat budidaya lahan basah permanen membuktikan bahwa mereka tidak ingin hidup berpindah-pindah. Terkenal karena wanitanya melakukan modifikasi wajah yang membedakan suku ini dari 26 kelompok suku lainnya di negara bagian perbatasan pegunungan. Dengan tato garis-garis vertikal di wajah dan dagu, serta penutup hidung kayu besar yang disisipkan di sisi lubang hidung, wanita Apatani terlihat aneh sekaligus galak, unik, dan tak kenal takut. Disebut Yaping Halo dalam istilah lokal, sumbat kayu yang digunakan perempuan Apatani untuk meregangkan lubang hidung mereka bersumber dari hutan, dan disterilkan dalam api sebelum digunakan. Garis vertikal gelap yang terdapat wajah wanita Apatani terbuat dari campuran lemak babi dan jelaga dari perapian yang disebut tipei. Umumnya satu tipei melintasi wajah wanita dari tengah dahi hingga ke ujung hidung, 5 lainnya menghubungkan bibir bawah ke dagu. Pada zaman pramodern, wanita Apatani dianggap sebagai wanita paling cantik di lembah-lembah sekitarnya. Dan karena laki-laki dari suku sekitar, terutama suku Mising, mulai menculik mereka, laki-laki Apatani memutuskan untuk menyembunyikan kecantikan perempuan mereka dengan menggunakan tato wajah yang kasar dan cincin hidung yang besar. Menurut adat istiadat lama, perempuan yang lebih tualah yang menguasai seni menato gadis-gadis yang lebih muda setelah mereka mencapai usia 10 tahun. Kaum perempuan Apatani melakukan modifikasi wajah yang membedakan suku ini dari 26 suku lainnya di negara bagian perbatasan pegunungan. Dengan tato garis-garis vertikal di wajah dan dagu, serta penutup hidung kayu besar yang disisipkan di sisi lubang hidung, wanita Apatani terlihat aneh sekaligus galak, unik, dan tak kenal takut. Mewariskan ciri-ciri ini mungkin terdengar seperti praktik barbar dan masokis, namun bagi suku Apatani, tato wajah perempuan dan penutup hidung dari kayu mewakili ciri utama kewanitaan dan identitas suku tersebut. Semuanya berubah dengan evangelisasi progresif yang dibawa ke lembah dari India Selatan pada awal tahun 1970 ketika Tipei dan Yaping Halo mulai punah. Meskipun mereka tampak kesukuan dan buas, tanda-tanda itu tidak sesuai dengan agama Kristen yang berkembang pesat dan aturan kecantikan modern. Akibatnya, semua perempuan Apatani yang meninggalkan lembah untuk mencari pekerjaan di kota lain akan kesulitan mendapatkan pekerjaan. Yang lebih menyedihkan, para misionaris terus mengecam tradisi kuno tersebut hingga akhirnya dilarang. Karena semua alasan ini, hanya ada satu generasi perempuan Ziro yang masih hidup yang totalnya sekitar 20 orang yang masih memiliki tanda tersebut di wajah mereka. Mereka bersembunyi di antara lonjakan pembangunan, yang disebabkan oleh semakin banyaknya warga Apatani yang kaya raya, dan kembali ke lembah tersebut pada awal tahun 2000. Kini desa tersebut terdapat lebih banyak mobil, dan rumah beton baru, yang menggantikan tempat tinggal bambu tradisional, dan toko serba ada yang menjual produk-produk asal India. Dan tentu saja, ada lebih banyak wisatawan, yang berani naik jeep selama 3 jam menuju lembah dari ibu kota negara bagian Itanagar. Para turis tertarik dengan festival musik Ziro yang populer di musim panas, dan kesempatan untuk berfoto bersama para tetua suku yang tersisa. Namun berbeda dengan Yaping Husko dan Tipei, budaya Apatani merupakan sesuatu yang tidak akan mudah hilang dari lembah. Berjalan di sekitar desa Hari, desa Biri, Mudang Tage, Bula, Hija, Duta, Bamin Michi dan Hong, merupakan salah satu dari 8 pemukiman Apatani di lembah Ziro. Kepercayaan Donyi Polo, agama leluhur suku tersebut yang animisme dan perdukunan, yang berarti bulan matahari, bendera putih Donyi Polo berhiaskan matahari merah berkibar dari puncak sebagian besar bangunan di desa Hari.
Agama ini semakin kuat sekitar pada tahun 1970 ketika suku-suku berkumpul untuk menegakkan identitas mereka terhadap kedatangan misionaris, dan dorongan yang tak terelakkan untuk memeluk agama Hindu dari seluruh benua India. Berjalan mengelilingi desa Hari adalah satu-satunya cara untuk memahami berbagai nuansa kekayaan cerita rakyat dan agama Apatani. Kami melewati depan beberapa rumah dengan altar bambu dan jerami yang menjulang tinggi tepat di depan gerbangnya. Menurut kepercayaan khas Donyi Polo, para pendeta setempat dapat meramalkan apakah suatu rumah tangga akan mengalami masalah supernatural dengan merebus telur, memecahkannya, dan membaca kuning telurnya. Jika telur tersebut menandakan pertanda buruk, keluarga tersebut harus membangun altar khusus untuk mencari perlindungan dari tamu agayang, atau dewa rumah tradisional, dan memperingatkan penduduk desa lainnya untuk menjauh dan menghindari menyebarkan kabar buruk. Jika pendeta Donyi Polo menyarankan demikian, pemilik rumah harus mengkarantina dirinya di dalam ruangan tanpa menerima tamu, karena mereka dapat menularkan kutukan melalui obrolan. Keluarga di suku Apatani mempunyai hubungan kekerabatan yang kuat dan harus saling menjaga satu sama lain. Karena itu untuk menghilangkan nasib buruk, satu keluarga dalam sebuah keluarga harus mengorbankan hingga 10 mitun, yaitu hewan mirip lembu liar yang dianggap semi-magis di 7 negara bagian timur Laut India, yang harus dibeli atau mengadopsi suatu makhluk hidup bisa berupa tumbuhan atau hewan, yang semula hidup secara liar ke dalam lingkungan kehidupan sehari-hari oleh keluarga terkutuk. Hal ini terjadi pada salah satu dari 3 perayaan utama mereka yang selaras dengan musim panen padi murung pada bulan Januari, Myoko pada bulan Maret, dan Dre pada bulan Juli. Pemandu kami menjelaskan cerita rakyat yang menarik ini saat kami mengelilingi salah satu altar. Saat dia menunjuk pada satu bekas bulu burung berwarna gelap yang menempel di bagian atas telur, kami melihat sekilas sesosok tubuh kurus yang sedang berjalan. Yang mengejutkan kami, itu adalah seorang wanita tua Apatani. Dia berjalan ke arah kami sambil membawa keranjang berisi ranting dan dedaunan di punggungnya. Semakin dekat semakin kami melihat wajahnya, dan kami merajuk saat melihatnya menyalak halo dan tipei untuk pertama kalinya. Kami kemudian melanjutkan menuju pusat desa, di mana sebuah gubuk bambu dan jerami menjulang di tengah-tengah sebuah persegi kecil. Ini adalah Nago. Saat kami melihat ke dalam ambang pintu, dan melihat beberapa tengkorak kera tergantung di tiang penyangga yang menjulang di tengah-tengah bangunan. Pada bulan Oktober, sudah menjadi tradisi bahwa penduduk setempat secara diam-diam membunuh seekor monyet, karena mereka membutuhkan tengkoraknya untuk melakukan ritual festival Myoko yang akan datang pada bulan Maret. Monyet tersebut dimasak oleh pendeta dan dibagikan kepada para tetua desa, dan dengan membaca tengkoraknya, pendeta tersebut bahkan dapat memutuskan untuk membatalkan seluruh festival Myoko jika dia merasakan pertanda buruk. Myoko, sebuah festival makanan dan persahabatan, merayakan tradisi kuno Apatani dalam mencari teman di desa-desa terdekat. Karena rumah mereka terbuat dari bambu dan terkadang terbakar, keberadaan teman yang dapat melindungi mereka adalah hal yang sangat penting. Sebelum festival, tengkorak tersebut harus dikuburkan di tengah-tengah Nago, dengan dahan berduri yang melambangkan warga setempat yang dimasukkan ke dalam orbitnya. Selama ritual ini, pendeta melakukan sembahyang di luar Nago, sementara penduduk setempat berjalan dan menari di sekitarnya, dan wanita dilarang keras, hingga akhirnya setiap tengkorak digali dan digantung di tiang seusai festival. Seorang wanita tua Apatani menyambut kami untuk duduk di sekitar perapiannya. Dia sedang membuat teh dari kantong teh yang dibeli di toko. Sesuatu yang sangat menggetarkan dengan lingkungan tempat tinggalnya yang terbuat dari bambu dan kayu kuno. Garis-garis hitam memudar melintasi wajahnya dan dia melepaskan penyumbat hidungnya, sehingga terlihat bekas luka yang ditinggalkan oleh lubang yang kosong. Setelah perempuan-perempuan terakhir ini meninggal, bahkan Yaping Halo dan Tipei akan hilang selamanya. Desa ini sungguh luar biasa, dunia yang terpisah. Beritahu kami pendapat Anda mengenai suku penyumbat hidung ini, dan jangan lupa untuk tinggalkan pendapat Anda di bagian komentar di bawah. Terima kasih telah menonton, dan jika Anda menikmati video ini dan menganggapnya informatif, silahkan tekan tombol suka dan berlangganan.